2, 3 gitu ya. Misalnya massa dan kekakuannya saya ambil yang ada di sini aja tadi ya. Tadi di MATLAB di dalam script itu massanya ngambil berapa tadi? 4, 2 dan 2 ya. Jadi M-nya 4 0 0 0 2 0 0 0 2 ya. Ini ton kelihatannya. Begitu, lalu K-nya 300 min 100 0 min 100 200 min 100 0 min 100 0 min 100 100 ya. Ini kilonewton per meter persegi. Ini M dan K-nya. Zetanya nggak terlalu masalah lah, karena kan kita mau lihat distribusi spasial ini aja ya. Jadi misalnya tadi seperti contoh yang pertama, ada gaya 10 sin 5T ya, yang bekerja pada struktur ini hanya di lantai atas ya. Jadi S-nya itu adalah 0, 0, 10, sedangkan PT-nya adalah sin 5T. Ya, ini fungsi waktunya kita pisahkan, ini amplitudonya. Nah, kita ingin melihat kalau S-nya ini kita bagi menjadi, ini kan ada 3 ya, S1, S2, S3-nya seperti apa ya. Jadi nanti kalau S-nya yang pertama itu hanya akan menghasilkan respons dalam ragam pertama saja. Sehingga nanti kalau kita analisis secara statik dengan beban yang ini, responsnya tinggal dikalikan dengan omega 1 kuadrat dikalikan dengan D1, di mana D1-nya adalah respons harmonik akibat sin 5T ini. Oke, nah ini harus saya share dulu karena kita perlu ininya ya, saya share coba. Kita perlu frekuensinya. MATLAB ini ya. Jadi M dan K-nya saya salin dari skripnya. Copy di sini, taruh di sini. Oh, ini harus di-clear dulu ya. Sebentar. Masih ingat yang lalu ya. Nah, ini sudah clear. Close juga. Ini baru di-copy dari atas. Ini masanya, ya kelihatan ya. Kemudian ini ini kekakuannya yang barusan ditulis di papan tulis. Nah, dari dua matriks ini kita bisa cari V dan omeganya biar lebih kelihatan. Jadi V dan omega itu adalah EIG dari K dibagi dengan M. Begitu. Nah, itu adalah ragamnya ya. Dan omega 2-nya itu. Dan omega kita bisa tuliskan adalah akar dari P2. Gitu. Jadi frekuensinya 12,02, 8, dan 3. Oh, ini urutannya kebalik ya. Jadi ini 3, 2, dan 1. Jadi yang satunya adalah yang 3,57. Nah, ini perlu kita urutkan ini dengan benar ya. Jadi W1-nya itu adalah W yang 3,3. Lalu W2-nya itu omega 2 itu adalah
2,2 dan W3-nya, omega 3-nya itu adalah yang ditaruh di 1,1 tadi. Ya, nah urutannya udah benar, 3,57. Yang pertama 8,23 dan omega 3-nya yang 12 itu ya. Nah, V-nya jadinya harus begitu juga. Jadinya V1 itu adalah yang kolom ketiga ya. Ini ya. Ya, semua positif ya. Jadi semua ke arah yang sama. Kemudian V2-nya adalah yang kolom kedua. Jadi 2 ke sisi kiri, 1 ke sisi kanan atau sebaliknya ya. Jadi 1 kali berpindah. Kemudian V3 itu adalah yang ada di kolom 1 tadi ya. Nah, ini ya. Jadi bolak-balik ya. 1-nya ke kiri, 2-nya ke kanan, 3-nya ke kiri lagi. Jadi ini sudah urutannya sudah lebih benar. Nah, S kita. S itu adalah tadi kita masukkan 0, 0, dan 10 ya. Sampai di sini problemnya ada di sini dan kita sudah mendapatkan V-nya. Ya. Nah, berikutnya yang perlu kita cari adalah saya stop share dulu sebentar. Yang perlu kita cari adalah karena S itu tadi formulanya sudah kehapus ya. Ini sudah bisa dihapus. Ini yang kita cari ini ya. SI-nya sama dengan berapa ya. Hari ini cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan respons yang sin 5T-nya itu. Nah, tadi SI itu adalah gamma dikalikan dengan M kalikan V ya. SI itu adalah gamma I kalikan M kalikan V yang ke I ya. Jadi perlu gamma dulu ya. Nah, gammanya sendiri itu adalah tadi apa? VI transpose dikalikan S ya, vektor ya. Vektor S dibagi dengan MI. Jadi kita harus cari gamma dulu, baru cari ini faktor partisipasi ragam dulu, baru pindah ke situ ya. Jadi saya coba share lagi. Saya lihat di sini. Ini saya ke ataskan, mudah-mudahan kelihatan. Biar lebih ke atas, saya ke ataskan. Jadi gamma dulu. Gamma 1 itu, M-nya belum kita diagonalkan ya. Jadi M besar itu adalah, V-nya juga belum ya. V yang baru itu adalah V1, V2, V3 ya. Karena kita sudah ubah urutannya tadi. Jadi bentuknya begini sekarang. Dan M itu adalah V transpose dikalikan dengan matriks massa dikalikan dengan V lagi, V besar. V lagi. Kok jadi penuh gini? Sebentar. Angkanya kok tidak jadi diagonal? Salahnya di mana tadi? V transpose kali M kali V. M-nya tadi benar kan ya? M-nya diagonal, kenapa jadi penuh begini? Coba saya pakai yang awal ya. M sama dengan V transpose kali M kali V. Oh iya, ada yang salah nih kayaknya ya. Sebentar, tadi di atas kita, udah saya clear ya. Harusnya ortogonalitasnya jalan, jadi V-nya ada yang keliru nih. Terganggu oleh apa? Tadi PHI, V dan omega 2 gitu ya.
sama dengan eigen dari K dan M. Oke, ininya oke, V-nya sendiri. V-nya sendiri yang di atas itu ya. Oh, sekarang udah benar urutannya. Yang kecil. Kenapa tadi bisa beda ya? Tadi kalau nggak salah Pak, K per M nulisnya tadi Pak. Oh ya? Oh gitu, tadi salah input ya? Oke, jadi ini lebih benar ya. Ini urutannya udah benar 1, 2, 3 ya. Jadi saya perbaiki dulu, saya ulangin yang tadi. Jadi W-nya adalah akar dari W2 ini. Nah, ini urutannya sudah benar, 3, 8, dan 12. Jadi nggak perlu dibalik. Jadi V-nya juga sudah benar ya. V1-nya itu adalah H sama dengan, karena kita perlu masing-masing nanti. V kolom 1, yang ini. V2-nya adalah V kolom 2. V3-nya adalah V yang tadi kolom 3. Gitu ya. Nah, oke, terus saya ke atasin dulu. Kita M sama dengan V transpose kali M kali V. Nah, ini udah lebih benar ya. Jadi kalau kita menggunakan ragam getar dari MATLAB, itu V transpose kali M kali V-nya hasilnya identitas ya. Jadi MI-nya itu selalu 1 ya. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan formulanya. Gamma itu, oh S belum ya. S itu adalah tadi 0, 0, 10 ya. Begitu, 0, 0, 10. Terus kita menghitung gamma 1 ya. Gamma 1 itu adalah V1 transpose dikalikan dengan S dibagi dengan M1 ya. M1,1-nya angkanya 1 tapi kita tuliskan saja. Nah, gamma 1-nya segitu minus 5,37. Dan dengan cara yang sama kita bisa hitung gamma 2. V2 transpose kali S bagi M2,2. Itu adalah gamma 2. Dan gamma 3-nya adalah H V3 transpose kali S kali bagi M 3,3. Ya. Jadi ini adalah faktor partisipasi ragamnya. Kalau kita lihat ini 1 lebih besar 5,37, 2 dan 3 itu hampir sama ya. Jadi ini kalau cuma 3 derajat kebebasan gini artinya nih mungkin 3-3-nya harus diperhitungkan ini. Yang ketiga pun nggak bisa dihilangkan sepertinya. Ya, tapi karena ini derajat kebebasannya sedikit, jadi kita bisa jalankan. Nah, kita bisa mulai menghitung distribusi spasial beban untuk ragam tertentu saja. Jadi S1 misalnya, S1 itu adalah gamma 1 dikalikan dengan M, matriks M, dikalikan dengan V1. Ya. Nah, ini adalah distribusinya. Jadi dari 10 tadi, 3 ditaruh di bawah. Sekarang gayanya dari 0, 0, 10, tadi di mana lantai 1 dan lantai 2 tidak ada gayanya, lantai 3, 10. Sekarang kita ubah distribusinya seperti ini untuk S1-nya. Lalu untuk S2-nya begini. S2 gamma 2 M kali V2. Bentuknya seperti ini. Dan S3-nya 3 gamma 3 kali V3. Nah ini kalau dijumlahkan hasilnya harusnya yang 0, 0, 10 tadi. Jadi saya stop share-nya dulu. Kita cobakan di papan tulis. Angkanya sementara saya lihat dari layar MATLAB saya aja ya. Jadi setelah perhitungan ini kita dapatkan S1 itu angkanya adalah 3,45. Terus 5,30 dan 4,30, 5,77. Ini S1.
S yang keduanya nilainya adalah minus 5,93, lalu minus 0,87 dan 2,41. Terus S yang ketiganya (2,48) dan minus 3,44 dan 1,82. Gitu ya. Jadi distribusi yang 0, 0, 10 ini, hanya amplitudonya ya, bisa diubah menjadi ini. Lantai satunya 3,45. Lantai 2-nya 4,30. Lantai 3-nya 5,77. Ini ragam 1 ya. Kemudian satu lagi nanti lantai satunya minus 5,93, jadi ke sini. Lantai 2-nya minus 0,87. Dan lantai 3-nya 2,41. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya saya gambar di sebelah sini. Lantai satunya ya ini 2,48, 3,44 di sini, dan 1,82. Ini minus 3,44. Jadi ini ke kiri. Ini 1,82 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini misalnya lantai 1 3,45 dikurangi 5,93 ditambah 2,48, ini hasilnya mestinya 0 ya. Jadi total gaya yang diterima di lantai 1 itu 0, tapi kita pisahkan 3,45 ditaruh di sini, 5,93 ke sana, 2,48 ke situ. Jadi ini kalau dijumlahkan 5,93 gitu ya. Ini dengan ini yang ke kanan, 5,93, ini 5,93 ke kiri. Ini ya begitu, 4,30, ini tambah ini 4,30. Lalu jadi totalnya 0 ya di lantai keduanya. Sedangkan ini 5,77 ditambah 2,41, ini udah 18 ditambah dengan ini jadi 10. Jadi ini sudah kita cek bahwa distribusi gaya yang aktual yang 0, 0, 10 itu bisa kita bagi-bagi menjadi begini. Nah, kalau sudah dibagi menjadi begini, karena ini responsnya nanti hanya ragam pertama, ini juga hanya ragam kedua, ini hanya ragam ketiga, masing-masing bisa dikalikan dengan omega i kuadrat dikalikan d-nya ya. Yang ini analisis dinamiknya. Sedangkan gaya-gaya yang ini bisa dianalisis saja untuk strukturnya untuk mendapatkan respons statiknya ya. R statik 1-nya, R statik 2, R statik 3-nya bisa dihitung di sini secara statik saja. Tidak perlu analisis dinamik untuk ini. Ya. Jadi itu step satunya ya. Nah, masing-masing nanti harus dikalikan dulu dengan respons dinamiknya, baru dijumlahkan ya. Jangan dijumlahkan dulu statiknya. Karena ini akan menjadi koefisien untuk respons dinamiknya. Nah, lanjutannya kita bahas minggu depan saja ya. Hari ini sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan.